Mark Elliott Zuckerberg, lahir tanggal 14 Mei tahun 1984, adalah seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Per 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar dolar. Kehidupan pribadi. Zuckerberg lahir tahun 1984 di White Plains, New York dari pasangan Karen, seorang psikiater, dan Edward Zuckerberg, seorang dokter gigi. Ia bersama 3 saudara perempuannya, Randy, Donna, dan Ariel, dibesarkan di Dobbs Ferry, New York. Zuckerberg dibesarkan sebagai seorang Yahudi dan menjalani bar mitzvah ketika menginjak usia 13 tahun, meski selama ini ia menetapkan dirinya sebagai seorang ateis. Di Ardsley High School, Zuckerberg mendapat nilai tinggi pada mata pelajaran klasika sebelum pindah ke Phillips Exeter Academy pada tahun pertamanya, tempat ia mendapat banyak hadiah dalam bidang sains, matematika, astronomi, dan fisika, dan ilmu klasik. Dalam formulir pendaftaran perguruan tingginya, Zuckerberg memasukkan bahasa Prancis, Ibrani, Latin, dan Yunani kuno dalam kolom bahasa non-Inggris yang bisa ia baca dan tulis. Suerta merupakan seorang bintang anggar dan kapten tim anggar di perguruan tinggi. Ia dikenal karena mengutip beberapa kalimat dari puisi-puisi epik seperti Iliad. Pada sebuah pesta yang diadakan persaudaraannya pada tahun kedua di universitas, Zuckerberg bertemu Mev, seorang mahasiswa Cina Amerika asal pinggiran kota Boston, Braintree, Massachusetts, dan mereka terus berkencan, sempat putus sebentar, sejak 2003. Pada September tahun 2010, Zuckerberg mengundang Chan yang sudah menjadi mahasiswi kedokteran di Universitas California, San Francisco, untuk pindah ke rumah sewaannya di Palo Alto. Zuckerberg mempelajari bahasa Tionghoa Mandarin setiap hari sebagai persiapan kunjungan keduanya ke Tiongkok pada bulan Desember tahun 2010. Per 2010, Facebook diblokir oleh tembok api internet negara itu. Di profil Facebook Zuckerberg, ia menyebutkan tertarik pada keterbukaan, menciptakan sesuatu yang membantu orang-orang terhubung dan berbagi segala hal yang penting bagi mereka, revolusi, aliran informasi, minimalisme. Zuckerberg lebih enak melihat warna biru karena kebutaan warna merah hijau yang dialaminya. Biru juga merupakan warna dominan di Facebook. Pada Mei tahun 2011, dilaporkan bahwa Zuckerberg telah membeli rumah berkamar 5 di Palo Alto senilai 7 juta dolar. Pada tanggal 19 Mei tahun 2012, Zuckerberg menikah dengan Priscilla Chan. Upacara dilangsungkan di halaman belakang Zuckerberg. Tamu-tamu khusus diundang dengan dalih merayakan lulusnya Chan sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran di University of California, San Francisco. Pada tanggal 1 Desember tahun 2015, ia mengumumkan kelahiran anaknya yang pertama, seorang bayi perempuan yang lahir dengan berat 3,4 kg dan diberi nama Maxima Chan Zuckerberg. Ia juga menulis surat terbuka bagi putrinya, Max. Dalam surat tersebut, ia mengumumkan dirinya bakal membuat yayasan bernama Chan Zuckerberg Initiative. Facebook. Pendiri dan tujuan. Zuckerberg meluncurkan Facebook dari kamar asrama Harvard pada tanggal 4 Februari tahun 2004. Sebuah inspirasi awal Facebook mungkin berasal dari Phillips Exeter Academy, sekolah tinggi swasta di mana Zuckerberg lulus tahun 2002. Ini mempublikasikan direktori mahasiswa sendiri, buku angkatan yang oleh siswa disebut sebagai The Facebook. Direktori foto semacam itu merupakan bagian penting pengalaman sosial bagi kebanyakan siswa di sekolah swasta. Dengan hal tersebut, siswa dapat mendaftar berbagai hal seperti tahun angkatan, kedekatan mereka dengan teman-teman, dan nomor telepon mereka. Setelah kuliah, Facebook dimulai dari hanya sebagai barang Harvard, sampai akhirnya Zuckerberg memutuskan untuk menyebarkan ke sekolah lain, mendaftar dengan bantuan dari teman sekamarnya Dustin Moskovitz. Mereka pertama kali dimulai dari Stanford, Dartmouth, Columbia, New York University, Cornell, Brown, dan Yale, dan kemudian di sekolah lain yang memiliki kontak sosial dengan Harvard University. Zuckerberg pindah ke Palo Alto, California, bersama Moskovitz dan beberapa teman. Mereka menyewa sebuah rumah kecil yang berfungsi sebagai kantor.
Selama musim panas, Zuckerberg bertemu Peter Thiel yang menginvestasikan pada perusahaan. Mereka mendapat kantor pertama mereka di pertengahan tahun 2004. Menurut Zuckerberg, mereka berencana untuk kembali ke Harvard tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap di California. Mereka telah menolak tawaran oleh perusahaan besar yang akan membeli Facebook. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2007, Zuckerberg menjelaskan alasannya, ini bukan soal uang. Bagi saya dan rekan saya, hal yang paling penting adalah bahwa kita menciptakan aliran informasi yang terbuka untuk orang-orang. Perusahaan media yang dimiliki oleh konglomerat hanya bukan ide menarik bagi saya. Dia mengungkapkan kembali tujuan-tujuan yang sama kepada majalah Wired pada tahun 2010, yang saya pedulikan adalah misi, membuat dunia terbuka. Sebelumnya, pada bulan April tahun 2009, Zuckerberg meminta nasihat dari mantan CFO Netscape Peter Kerry tentang strategi pembiayaan untuk Facebook. Pada tanggal 21 Juli tahun 2010, Zuckerberg melaporkan bahwa perusahaan mencapai angka 500 juta pengguna. Ketika ditanya apakah bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak dari iklan sebagai hasil dari pertumbuhan yang fenomenal, ia menjelaskan, saya kira kami bisa. Jika Anda melihat berapa banyak halaman kami diambil untuk porsi iklan dibandingkan dengan rata-rata permintaan pencarian. Rata-rata bagi kita adalah sedikit kurang dari 10% dari halaman, dan rata-rata untuk pencarian adalah sekitar 20% yang diambil dengan iklan. Itu hal sederhana yang bisa kami lakukan. Tapi kami tidak seperti itu. Kami menghasilkan cukup uang. Benar, maksud saya, kita menjaga hal-hal berjalan, kita tumbuh pada tingkat yang kita inginkan. Wirehook. Sebulan setelah Facebook diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004, i2Hub, layanan kampus saja lain yang diciptakan oleh Wayne Chang, diluncurkan. i2Hub difokuskan pada berbagi berkas antar teman. Pada saat itu, baik i2Hub dan Facebook telah memperoleh perhatian pers dan berkembang pesat pada pengguna dan publisitas. Pada bulan Agustus tahun 2004, Zuckerberg, Andrew McCollum, Adam DeAngelo, dan Sean Parker meluncurkan layanan berbagi berkas yang bersaing disebut Wirehook. Itu adalah pendahulu untuk aplikasi Facebook Platform. Daya tariknya rendah dibandingkan dengan i2Hub, dan Facebook akhirnya menutup Wirehook daun musim panas berikutnya. Platform dan Beacon. Pada tanggal 24 Mei tahun 2007, Zuckerberg meluncurkan Facebook Platform, sebuah platform pengembangan untuk para pemrogram untuk membuat aplikasi sosial dalam Facebook. Dalam beberapa minggu, banyak aplikasi yang telah dibangun dan beberapa sudah memiliki jutaan pengguna. Ini berkembang menjadi lebih dari 800.000 pengembang di seluruh dunia aplikasi Facebook Platform. Pada tanggal 23 Juli tahun 2008, Zuckerberg mengumumkan Facebook Connect, sebuah versi dari Facebook Platform untuk para pengguna. Pada tanggal 6 November tahun 2007, Zuckerberg mengumumkan sistem periklanan baru sosial bernama Beacon, yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi dengan teman-teman mereka berdasarkan kegiatan browsing mereka di situs lain. Misalnya, penjual eBay bisa memberitahu teman-teman tahu secara otomatis apa yang telah mereka untuk dijual melalui Facebook Newsfeed daftar barang-barang mereka yang dijual. Program ini berada di bawah pengawasan karena masalah privasi dari kelompok-kelompok dan pengguna individu. Zuckerberg dan Facebook gagal untuk menanggapi keprihatinan dengan cepat, dan pada tanggal 5 Desember tahun 2007, Zuckerberg menulis blog di Facebook yang isinya mengambil tanggung jawab atas keprihatinan tentang Beacon dan menawarkan cara yang lebih mudah bagi pengguna untuk memilih keluar dari layanan tersebut. Gugatan Connect2. Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss, dan Divya Narendra, ketiganya adalah mahasiswa Harvard, menuduh Zuckerberg sengaja membuat mereka yakin bahwa ia akan membantu mereka membangun jejaring sosial yang disebut harvardconnection.com, kemudian disebut Connect2. Mereka mengajukan gugatan pada tahun 2004 tetapi ditolak secara teknis pada tanggal 28 Maret tahun 2007. Gugatan itu diajukan kembali tidak lama kemudian di Pengadilan Federal in Boston, dan sidang dijadwalkan untuk tanggal 25 Juli tahun 2007, dengan agenda pembatalan oleh Zuckerberg. Pada sidang hakim mengatakan kepada Connect2 bahwa bagian-bagian pengaduan terdapat kekurangan dan memberi kesempatan mereka untuk mengubahnya. Facebook melawan gugatan dalam hal sosial Butterfly, sebuah proyek yang dikeluarkan oleh The Winklevoss Chang Group, sebuah kemitraan yang diduga antara Connect2 dan i2Hub. Ditujukan kepada pendiri Connect2, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss, Divya Narendra, dan Wayne Chang, pendiri i2Hub.
Para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian rahasia pada Februari tahun 2008. Pada tanggal 25 Juni tahun 2008, kasus ini diselesaikan dan Facebook setuju untuk mentransfer lebih dari 1,2 juta saham biasa dan membayar 20 juta dolar tunai. Pada bulan Mei tahun 2010, dilaporkan bahwa pendiri Connecto itu menuduh Zuckerberg melakukan penipuan efek dengan melakukan penafsiran menyesatkan mengenai nilai saham. Para pendiri Connecto mendapatkan kesan nilainya 45 juta dolar. Namun, pemahaman itu didasarkan pada penilaian saham utama, sedangkan mereka hanya menerima saham biasa. Akibatnya adalah saham yang diberikan kepada pendiri sebagai bagian penempatan nilainya kurang dari 75% dari yang Facebook katakan, dan kesepakatan kas dan saham keseluruhan senilai 50% kurang. Sejak saat penempatan, saham tersebut telah diperdagangkan sebesar 76 dolar per saham pada pasar sekunder, yang akan menempatkan nilai penyelesaian pada 120 dolar. Menurut satu laporan, Winklevoss bersaudara berencana untuk menuntut lagi berdasarkan dugaan bahwa Facebook menyesatkan mereka dalam hal penilaian penempatan.